Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Dalam kondisi seperti sekarang ini, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Perkenalkan, nama Ibu Bu Roslin Indraswari dari SMP Negeri 4 Batang. Di sini Ibu bersama Bu Dias akan menjelaskan materi mengenai teks persuasi. Hal-hal yang akan kita bahas mengenai materi teks persuasi yaitu: pertama, pengertian teks persuasi; kedua, tujuan teks persuasi; ketiga, ciri-ciri teks persuasi; keempat, jenis-jenis teks persuasi; kelima, struktur teks persuasi; dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi, dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam menulis teks persuasi. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Kalian tahu apa tidak teks persuasi itu? Sebelum Ibu menjelaskan mengenai pengertian teks persuasi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat iklan di televisi? Nah, jika pernah, bahasa yang digunakan pada teks iklan tersebut merupakan salah satu dari contoh teks persuasi. Atau pernahkah kalian terbujuk atau membujuk orang untuk melakukan sesuatu? Kalau iya, sebenarnya kalian sudah akrab sekali dengan hal-hal yang persuasif atau bersifat membujuk. Baik, untuk lebih memperdalam materi teks persuasi, mari kita bahas mengenai teks persuasi. Teks persuasi bisa dipahami sebagai teks yang bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Teks persuasi juga berisikan ajakan atau larangan, dan teks persuasi pun bisa dipahami sebagai teks yang berisi saran kepada orang lain. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa teks persuasi adalah teks yang berisi sebuah himbauan, ajakan, ataupun saran agar orang lain mengikuti apa yang ditulis. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengetahui apa saja tujuan dari teks persuasi. Teks persuasi ini bertujuan membujuk, merayu, dan mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan penulis, sebagaimana dalam simpulan pengertian tadi. Selanjutnya, mari kita analisis apa saja ciri-ciri dari teks persuasi. Ciri-ciri teks persuasi yang pertama itu berisikan argumen. Apa sih argumen itu? Argumen yaitu pendapat beralasan kuat yang disertai data dan fakta. Yang kedua, menggunakan kata ajakan. Kata ajakan itu seperti ayo, mari, lakukanlah, atau kata-kata yang berpartikel lah. Misalnya, bukalah, belilah, banggalah, dan sebagainya. Yang ketiga, berusaha meyakinkan untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Pada ciri ketiga ini merupakan bagian terpenting dalam teks persuasi. Bahasa persuasi atau teks persuasi haruslah bisa meyakinkan pembaca agar pembaca itu percaya dengan apa yang ditulis oleh penulis. Sehingga apapun yang ditulis di situ, pembaca dengan sukarela melakukannya. Dan yang terakhir,
harus menghindari konflik. Mengapa harus menghindari konflik? Karena dalam teks persuasi itu harus ada kepercayaan pembaca pada penulis agar tidak hilang. Bayangkan saja, misalnya bahasa yang digunakan itu terlalu persuasif atau provokatif, sehingga orang-orang jadi tidak percaya pada penulis. Nah, kalian bisa menambahkan sendiri kalau memang menurut kalian ada yang perlu ditambahkan. Tapi yang jelas keempat ciri khusus inilah yang bisa menandai apa itu teks persuasi. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai jenis-jenis teks persuasi. Berdasarkan fungsinya, teks persuasi itu dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu teks persuasi politik, teks persuasi pendidikan, teks persuasi iklan, dan teks persuasi propaganda. Mari kita bahas satu persatu apa itu jenis-jenis dari teks persuasi. Yang pertama, teks persuasi politik. Teks persuasi politik merupakan teks persuasi yang berisi usaha untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu atau terjun ke dalam dunia politik. Teks persuasi politik banyak digunakan oleh orang-orang politik untuk kepentingan partai atau negara. Misalnya, presiden yang ingin mencalonkan dirinya harus berkampanye. Nah, dalam kampanyenya ini berisi untuk mengajak pendengar agar memilih dirinya. Pada kampanye ini yang dinamakan sebagai teks persuasi politik. Baik, yang kedua, jenis teks persuasi ada teks persuasi pendidikan. Apa sih itu teks persuasi pendidikan? Teks persuasi pendidikan dilakukan oleh lembaga atau orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan atau membantu pendidikan. Teks ini biasanya berupa himbauan, anjuran, motivasi, atau panduan. Teks persuasi pendidikan biasanya digunakan oleh para guru dengan tujuan mengajak agar anak didiknya giat belajar. Jenis teks persuasi yang ketiga yaitu teks persuasi iklan. Teks persuasi iklan dibuat untuk kegiatan komersial yang digunakan oleh penjual produk untuk mengenalkan barang yang dijual atau jasa kepada para pembeli. Teks ini bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa sehingga pelanggan mau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk teks persuasi iklan ini bisa kalian jumpai pada iklan-iklan di televisi ataupun di radio. Banyak sekali iklan di televisi maupun di radio yang sangat meyakinkan penonton maupun pendengarnya untuk membeli barang atau memakai jasa tersebut.
Baik, dan yang terakhir, jenis teks persuasi itu ada teks persuasi propaganda. Teks persuasi propaganda biasanya menyampaikan informasi dengan tujuan agar pembaca mau melakukan atau mempercayai apa yang disampaikan penulis dalam teks tersebut. Teks persuasi propaganda banyak ditemukan di media cetak seperti surat kabar, majalah, pamflet, dan media elektronik sebagai internet. Contohnya, penyampaian informasi bahwa siswa-siswi diharapkan mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, karena setelah kebersihan akan diberikan bubur kacang hijau secara gratis. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan serta langkah-langkah dalam menulis akan disampaikan oleh Bu Dias.